Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan merupakan suatu keharusan, menjadi nilai plus keutamaan bagi kita seorang hamba. Akan tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan tidak mutlak harus dalam satu kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan yang berbeda-beda sesuai fungsi kita. Pada masa dulu, misalkan berperang merupakan suatu kebaikan yang sangat luar biasa, memiliki nilai keutamaan dan memiliki pahala yang berlipat ganda. Akan tetapi pada masa itu pun tidak mesti semua orang harus berperang. Terkadang ada beberapa orang atau kelompok yang harus tetap atau pergi ke tempat lain untuk belajar, untuk memperdalam ilmu agama. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ilmu fikih atau fikih adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang secara khusus memperdalam, mempelajari mengenai hukum-hukum yang nantinya akan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik secara personal individu atau masyarakat sosial atau hubungan manusia dengan Tuhan. Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi terkadang bahkan banyak teks dalam Al-Quran yang sifatnya umum sehingga perlu pengkhususan, atau teks dalam Al-Quran misalkan tentang perintah, akan tetapi kaifiyah atau cara melakukannya tidak dijelaskan secara terperinci. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perkataannya atau perbuatannya menjelaskan sesuatu yang memang belum difahami manusia secara umum, memberikan contoh untuk melakukan perintah. Dalam kata lain, maka hadis fungsinya salah satunya sebagai penafsir, penjelas, kemudian perinci. Apakah itu hadis qauli atau hadis fi'li? Sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan As-Sunnah menjadi rujukan utama dalam penetapan suatu hukum atau dalam pengambilan dalil. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan para sahabat untuk berijtihad manakala mendapatkan suatu permasalahan yang hukumnya tidak terdapat dalam nas-nas Al-Quran. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman menjadi seorang berdakwah di sana, menyebarkan agama Islam, mensyiarkan agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, bagaimanakah engkau menyelesaikan suatu permasalahan jika ditanya tentang hukum-hukum Allah? Mu'adz bin Jabal menjawab, berdasarkan Al-Quran. Kalau seandainya tidak kau dapatkan dalam nas Al-Quran, maka Mu'adz bin Jabal menjawab dengan sunnah Rasul. Kalau seandainya tidak terdapat dalam sunnah Rasul, Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu, aku berijtihad. Rasulullah kagum terhadap Mu'adz bin Jabal
sampai menepuk dadanya, kemudian berkata alhamdulillah. Fikih, ilmu fikih adalah ilmu tentang segala sesuatu yang terjadi kepada manusia yang di situ memerlukan ketentuan hukum. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketentuan fikih tidak hanya tentang akidah atau ibadah-ibadah yang sifatnya fardhu, akan tetapi mengenai sesuatu yang real terjadi pada hari itu, pada waktu itu, sehingga nanti ketentuan hukumnya akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Apakah wahyu berupa Al-Qur'an atau berupa hadis Rasulullah? Kenapa? Karena sejatinya hadis Rasulullah itu adalah wahyu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata-kata, tidak berbicara, melainkan berdasarkan pedoman wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fikih pada masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang lebih luas lagi. Karena terdapat beberapa fenomena, beberapa kejadian yang memang belum ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memerlukan ketentuan hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin telah muncul gejala-gejala atau tanda-tanda munculnya ijtihad. Misalkan pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah, salah satu sahabat yang lebih utama dalam hal tersebut. Mereka semua mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis berdasarkan kemampuan dan keilmuannya masing-masing, sehingga mereka hanya mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam hal-hal tertentu. Perbedaan di antara mereka laksana bagaikan bintang yang bertaburan, banyak dan indah. Siapa mereka itu? Misalkan salah satunya di Madinah ada Umar, kemudian ada Ali, kemudian ada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian ada Zaid bin Sabit. Kemudian di Makkah ada Abdullah bin Abbas. Kemudian di Kufah ada Abdullah bin Atbah. Kemudian di Mesir ada Abdullah bin Umar bin Al-As. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and share.